welcome back to my YouTube channel Isel Official. Saya sudah lama banget tidak upload video. Sudah lama, kalau nggak salah sudah 2 minggu lebih. Berhubung karena ya ada sesuatu kesibukannya, jadi sudah jarang upload video. Namun di video kali ini saya mau menjawab satu pertanyaan yang datang di postingan video aku sudah lama, yang beberapa minggu yang lalu. Sudah lama sih, tapi aku baru sempat baca-baca komentar dan akhirnya aku menemukan pertanyaan ini, dan akhirnya aku menyempatkan diri membuat video untuk menjawab pertanyaan saudara yang datang di postingan video aku. Jadi pertanyaannya ini dia bertanya di kesaksian video aku beberapa bulan yang lalu. Dia bertanya di situ aku ada membuat video kesaksian bagaimana ceritanya sampai aku bisa mengalami Tuhan gitu. Nah, terus di sini dia bertanya ini, kenapa kamu meyakini sekali kalau mimpi itu dari Tuhan? Dan bagaimana kamu mengetahui kalau yang memeluk kamu itu adalah Tuhan kamu? Nah, jadi ini adalah pertanyaan yang membuat saya semakin, roh saya semakin menyala-nyala untuk meyakini, untuk berbagi pengalaman kalau itu yang aku alami itu adalah benar dari Tuhan. Oke, sekali lagi, kenapa kamu meyakini sekali kalau mimpi itu dari Tuhan? Dan bagaimana kamu mengetahui kalau yang memeluk kamu itu adalah Tuhan kamu? Oke, saudara Menak Hutapea, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, mengapa saya meyakini sekali? Karena ini aku lupa. Ini aku lupa ungkapkan di kesaksian aku yang pertama itu. Aku lupa, jadi ini adalah sekalian menjawab pertanyaan sambil kesaksian yang kedua. Oke. Jadi waktu itu tengah hari jam 12 kayaknya, jam 12. Entah kenapa tiba-tiba seperti ada yang mendorong aku untuk pergi membuang sampah padahal panas. Nah, biasanya aku buang sampah itu sore atau pagi gitu. Nah, jadi entah kenapa pas tengah hari aku terdorong untuk pergi membuang sampah. Nah, ketika di perjalanan buang sampah itu, di tengah jalan aku jumpa kitab suci 3 Alkitab Perjanjian Baru, bagus-bagus sekali. Nah, kemudian ketika aku mau mengambil Alkitab itu, bulu aku itu semua kayak berdiri, tapi aku nggak perasan. Nah, jadi Alkitab itu aku ambil, aku bawa ke rumah, tetapi di sepanjang jalan aku bawa Alkitab itu, bulu aku berdiri, semua berdiri. Dan aku mau mencoba membuka Alkitab itu dan mau membacanya, tetapi aku nggak jadi baca karena bulu aku berdiri. Jadi seperti ada yang mengawasi saya waktu itu, seperti ada yang mengawasi saya takut kalau saya tengah baca, yang punya Alkitab itu datang meminta kembali. Pada itu dalam hati aku. Nah, jadi ketika aku membuka Alkitab itu bersih sekali, nggak ada tulisan sama sekali, pokoknya bersih, mulus, dan pokoknya nggak ada tulisan. Nah, kan biasa yang kita punya Alkitab itu kan biasa ada coret-coretan nama kita tulis di situ. Nah, yang aku dapat ini nggak ada. Nah, ini aku simpanlah tuh Alkitab. Nah, beberapa hari kemudian ketika aku mengalami pelukan itu, ketika aku sedang berdoa dan seperti ada yang menyelimuti dan memeluk aku, dan aku merasakan damai sukacita yang luar biasa. Aku kayak seperti anak-anak kecil. Jadi beberapa hari kemudian aku membaca Alkitab dari handphone karena aku nggak ada Alkitab. Aku sering baca Alkitab dari HP. Nah, jadi ketika aku sedang membaca, aku teringatlah Alkitab yang aku ambil di tempat sampah itu.
kenapa aku nggak pakai Alkitab yang aku dapat itu, kenapa dari handphone, karena aku sudah dapat Alkitab di tengah jalan gitu. Ya akhirnya aku letak handphone aku dan aku mencoba mau mengambil Alkitab yang aku dapat di tempat sampah itu. Nah, tetapi ketika aku mencari sudah nggak ada, hilang. 1 hari full aku cari nggak ada, bahkan sampai sekarang masih cari-cari tapi sudah nggak ada. Nah akhirnya dalam hati aku muncul pertanyaan kayak gini, kenapa aku setengah mati cari, kenapa aku nggak tanya Tuhan ini Alkitabku di mana, kenapa aku nggak berdoa tanya sama Tuhan. Nah akhirnya ya aku putuskan untuk berdoa dan minta petunjuk dari Tuhan, minta jawaban. Ya aku puasa lagi lah, tapi dalam hati saya bilang, saya yakin Tuhan pasti jawab doa saya yakin. Dan benar, puasa pertama saya malam itu juga langsung saya mendapat petunjuk dalam mimpi saya. Seperti ada seorang laki-laki datang kepada saya, bilang kepada saya, Alkitabmu yang kamu cari itu sudah nggak ada, karena itulah yang datang memelukmu waktu itu. Nah itulah yang aku dapat dalam mimpi. Nah ketika aku bangun pagi, aku baru buka mata, langsung aku teringat mimpi itu. Dan disitulah aku nangis, bertekuk lutut, nangis lagi saya. Nah, akhirnya saya sadari bahwa apa yang saya alami ini benar-benar dari Tuhan, ya. Karena di dalam ketika aku baca firman di dalam Yohanes 1 ayat 1-2. Nah, ketika aku membaca Alkitab dan aku menemukan ayat ini, disitulah aku yakin sekali. Yohanes 1 ayat 1-2. Pokok perikop firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, akhirnya aku mencoba mengartikan ini sehubungan dengan Alkitab yang aku dapat itu. Pada mulanya adalah firman. Nah, Alkitab itu kan isinya firman. Jadi pada mulanya adalah firman. Firman Alkitab yang aku dapat itu isinya firman, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, berarti Alkitab yang aku dapat itu sebenarnya adalah itu dari Tuhan, itu Allah sendiri. Tetapi kenapa aku gak ngerti? Ya, kenapa? Itulah aku bilang waktu itu. Sampai sekarang aku bilang, kok ternyata kenapa saya bodoh sekali, saya gak tahu. Akhirnya disitulah aku bertekuk lutut. Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi yang aku dapat itu adalah Alkitab yang aku dapat itu adalah Allah. Allah yang aku temui, dia datang menemui aku. Nah, akhirnya dalam mimpi itu mengatakan, Alkitab yang kamu cari itu sudah nggak ada, karena itulah yang datang memelukmu. Nah, disitulah aku nangis bertekuk lutut. Jadi saudara, siapa lagi tadi namanya? Saudara Menak Hutapea yang bertanya itu, mengapa kamu meyakini sekali kalau yang memelukmu itu adalah Tuhan? Ya, dalam Alkitab kan Allah itu roh, ya. Jadi kita nggak bisa melihat secara mata kita, karena yang bisa melihat Allah itu hanyalah orang yang suci. Nah, gimana kita mau melihat Allah sedangkan kita ini penuh dengan dosa? Jadi Tuhan itu bisa berbicara lewat mimpi, lewat firman, lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Akhirnya aku meyakini sekali kalau itu adalah dari Tuhan. Alkitab yang aku dapat itu dari Tuhan. Gitu, Kak. Jadi terima kasih atas pertanyaannya, dan mohon maaf aku baru ada kesempatan untuk membahas jawabannya. Karena kalau aku mau balas di sana terlalu panjang untuk mengetiknya, jadi aku balas lewat video. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum aku jawab.
tapi nanti kalau ada waktu aku akan jawab satu persatu. Oke, buat yang sempat menonton full video ini, silakan bertanya, komentar yang positif, yang membangun. Nanti aku tanggapi kalau aku ada waktu, karena sekarang saya lagi menyibukkan diri dengan membaca kitab suci gitu. Bukan sok rohani, bukan, tetapi itu untuk mengingatkan diri saya sendiri biar saya nggak lupa sama Tuhan. Untuk mengingatkan diri saya dan saudara juga biar kita senantiasa nggak lupa sama Tuhan. Karena kita sampai sekarang ini masih ada, bukan karena kuat dan gagahnya kita berjuang menjalani hidup ini, tetapi karena itu semua karena anugerah dari Tuhan yang mujizatnya setiap hari nyata dalam hidup kita. Jadi saya menyibukkan diri untuk membaca dan memahami apa sih setiap maksud dari setiap ayat ini gitu. Jadi itulah sebabnya saya jarang buat video. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Dadah.